Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Masyaallah muslimin wa jumratul mu'minin rahimahumullah. Alhamdulillah, di momen yang indah ini kita bisa sama-sama hadir di majelis yang semoga majelis ini adalah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan berkahnya daripada amalan-amalan kita di setiap kegiatan-kegiatannya, terlebih dalam perkara-perkara thalabul ilmi ya. Karena memang menuntut ilmu ini adalah sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Nah, ini adalah salah satu warisan daripada Rasulullah SAW, sehingga kita coba memanfaatkan warisan ini menjadikan suatu amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan keberkahan dan syafaat daripada Rasul, dan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat pilah, kita di taklim sekarang ya masuk di ayat yang ke-95 ya. 95 yaitu surat At-Tin. At-Tin, buah tin. Artinya buah tin, At-Tin. Insyaallah surat ini adalah surat Makkiyah ya, atau Madaniyah. Semuanya ada 8 ayat ya. Nah, surat ini turun setelah surat Al-Buruj. Insyaallah silakan dibuka kitabnya, surat ke-95, surat At-Tin ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca nanti Allah melimpahkan maghfirahnya kepada kita, dan kita dicucuri rahmat dengan asbab kita Iqra al-Quran pada surat At-Tin, insya Allah. Mari tawajuh dan fokuskan pikir kita untuk membaca ayat-ayat ini. Ayat ini adalah semuanya ada 8 ayat ya, insya Allah. Kita mulai saja. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin wal-zaitun. Wat-tini wal-zaitun, demi tin dan zaitun. Ini keduanya adalah nama buah ya, nama buah yang Allah ciptakan. Atau dapat juga keduanya ini diartikan nama dua buah gunung ya, nama dua buah gunung yang menumbuhkan kedua buah tersebut. Dan buah-buah ini adalah sekarang sudah menyebar di seluruh dunia, antero jagat ya.
maksudnya tumbuhnya, tapi awalnya itu adalah di tanah Arab, ya. Dengan mudahnya siapapun sekarang dapat menanam, termasuk saya sendiri juga punya, ya, pohon tin. Waturisinin, dan demi bukit Sinai. Ini adalah sebuah bukit, ya. Sewaktu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, ya. Artinya lapas sinina ialah yang diberkahi, atau baik karena memiliki banyak pohon yang menghasilkan buah. Wahadzal baladil amin, wahadzal baladil amin, dan demi kota ini yang aman. Itu kota Mekah. Nah, dinamakan kota yang aman, ya, karena orang-orang yang tinggal di dalamnya ini merasa nyaman dan aman. Nah, baik pada zaman jahiliyah maupun pada zaman masuknya Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Artinya menciptakan seluruh manusia, ya. Fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya baik bentuk maupun penampilan, ya, amatlah baik yang Allah ciptakan, karena tidak ada yang dapat menciptakan sesuatu yang indah, yang baik, ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa radadnahu asfala safilin. Summa, kemudian kami kembalikan dia. Summa radadnahu, kemudian kami kembalikan dia, ya. Ini maksudnya sebagian diantaranya mereka, ya, asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, ungkapan ini merupakan kata kiasan daripada masa tua. Nah, karena jika usia telah lanjut, nah, kemudian sudah mulai melemah tubuh ini dan menjadi pikun, gitu, ya. Dengan demikian ia akan berkurang di dalam beramal, ya. Kegiatannya sudah mulai berkurang, apapun beda dengan masa-masa selagi masih muda, gitu. Nah, sekalipun demikian, di dalam hal untuk mendapatkan pahala, ya, ia akan mendapatkan imbalan sama dengan bagaimana sewaktu dia beramal di kala masih muda itu. Jadi tidak ada perbedaan kalau nilai pahalanya, ya. Nah, begitupun dengan dosa-dosanya. Manusia jika berbuat berdosa, tidak muda, tidak anak-anak, nah, tidak kakek-kakek, semuanya sama saja imbalannya. Pahala pun begitu, nanti dilipat gandakan, sementara dosa itu akan Allah bayar. Akan dosa itu akan ada perhitungannya dengan sesuai dengan jumlah kuantitas dosanya itu sendiri. Ya. Hal ini juga diungkapkan di dalam firman yang selanjutnya kita baca, ya.
illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illa, kecuali gitu, atau melainkan allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, yaitu orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka ini adalah pahala yang tidak terputus-putus, tidak ada putus-putusnya pahalanya, atau pahala yang tak terputus, tidak terhenti gitu maksudnya. Di dalam sebuah hadis telah disebutkan bahwa apabila orang mukmin mencapai kepada yang dituliskan baginya, itu pahala amal kebaikannya yang biasa dikerjakannya di masa muda dahulu, itu ketentuan-ketentuan yang demikian itu adalah Allah yang berkehendak. Fama yukadzibuka ba'du biddin, fama yukadzibuka, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan, hei orang-orang kafir? Apa yang menyebabkan kamu mendustakan ayat-ayat Allah ini? Ditujukan kepada orang-orang kafir, karena mereka itu tidak yakin kalau Rasulullah ini mendapatkan wahyu. Mereka berpikir atau berprasangka bahwa Rasulullah ini sebagai tukang sihir dan mendapatkan ilmu-ilmunya dari orang-orang Arab Azam gitu kan. Padahal jelas-jelas Rasulullah mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril gitu. Fama yukadzibuka, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan, wahai orang-orang kafir, ba'du, sesudah itu, yakni sesudah hal-hal yang telah disebutkan tadi ya, yakni mengenal penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kejadiannya itu lantas bertahap-tahap menjadi tua, ada yang sebagian menjadi pikun, dan hal yang menunjukkan kepada kekuasaannya ya untuk membangkitkan makhluk itu kembali. Biddin, yaitu hari pembalasan. Biddin itu hari pembalasan. Dahulu diawali dengan hari kebangkitan, lalu perhitungan amal perbuatan gitu. Ini maksudnya, apakah gerangan yang mendorong mendustakan hal tersebut, maksudnya kepada orang-orang kafir gitu ya, dan tentu saja tidak ada yang mendorongnya untuk mendustakan hal-hal tersebut selain diri mereka sendiri ya. Karena mereka menolak, ya jelas menolak dengan hadirnya Nabi Muhammad ini sebagai Rasul. Mereka tidak mau terima ya kan? Karena mereka menginginkan kalau memang ada Rasul itu harus dari golongan mereka yang kaya-kaya gitu. Sementara pertama kenabian daripada Rasulullah SAW itu kan beliau dalam keadaan memang yang dalam kondisi tidak dapat menguasai, istilahnya tidak punya kekuasaan pada waktu pertama kalinya itu kan. Pertama kali wahyu diturunkan pada beliau, pertama-tama Islam dibawa oleh Rasulullah SAW dalam belum memiliki kekuasaan yang luas seperti waktu-waktu yang selanjutnya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?
Ini artinya dia adalah hakim yang paling adil di antara hakim-hakim. Ya, karena maha hakim gitu. Dan keputusannya ini berdasarkan sifat, ya, sifat tersebut, maksudnya sifat hakim, sifat adilnya gitu. Karena maha hakim. Alhamdulillah, demikian pembelajaran kita di dalam surat At-Tin, ya, mulai dari awal sampai ayat yang ke-8. Mudah-mudahan kita ini mendapatkan manfaat daripada ayat-ayat yang kita baca tadi, dan kita selalu dicucurin rahmatnya dan diberikan keberkahan, terlebih di hari-hari yang indah ini. Asbabun nuzul daripada surat At-Tin ini yaitu, bismillahirrahmanirrahim, Imam Ibnu Jarir telah mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Al-Aufi, ya, bersumber daripada Ibnu Abbas, ya, sehubungan dengan firman-Nya tadi. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Tadi, ya, di ayat yang ke-6, di ayat yang ke-5 itu. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa mereka ini diisyaratkan oleh ayat ini adalah segolongan daripada orang-orang yang dituakan umurnya, ya, hingga tua sekali gitu, sampai ada yang pikun, ya, pada zaman Rasulullah SAW. Karena itu ditanyakanlah perihal mereka sewaktu mereka itu sudah pikun, sudah sebagian lupa kepada dirinya atau sebagian lupa tentang segala sesuatu hal. Lalu dinyatakannya bahwa bagi mereka itu adalah pahala daripada amal yang baiknya dahulu, yang dahulu mereka lakukan maksudnya sebelum menjadi pikun. Nah, amal-amal itulah yang akan tetap memanjang dan akan tetap ada dalam catatan hingga nanti di yaumil akhir ketika dihisab. Nah, catatan-catatan kebaikan itu selagi masa mudanya, ya, selagi masa mempunyai kekuatan, itu akan tetap tidak ada perubahan, ya. Insyaallah itu saja mungkin yang kita pelajari pada momen yang indah ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita ambil ibrohnya daripada ayat-ayat yang kita baca tadi, mulai dari awal surat, ya, sampai kepada surat yang ke-8 di akhir surat. Dan tadi sedikit ada asbabun nuzul. Mudah-mudahan ini menjadikan ibroh atau suatu pembelajaran bagi kita, agar kita terus dan terus memahami dan mengerti tentang apa itu Al-Qur'anul Karim, insyaallah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.